Apa sih itu ISPA? ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan yang menyerang komponen saluran pernapasan bagian atas saluran pernapasan yang terkena, yaitu hidung, sinus, faring, dan laring. Infeksi saluran pernapasan akut ini lebih rentan menular pada beberapa kelompok orang. Yang pertama, lansia dan anak-anak yang memiliki sistem imun tubuh yang rendah, sehingga usia ini cukup rentan terhadap infeksi virus dan bakteri. Kedua, pada orang dewasa dengan sistem imun tubuh lemah sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya risiko terinfeksi virus. Ketiga, kepada orang yang proaktif karena berisiko mengalami gangguan saluran pernapasan dan fungsi paru-paru sehingga cukup rentan dan cenderung lebih sulit untuk segera pulih. Mari kita kenali gejala ISPA. Pertama, hidung tersumbat dan pilek. Kedua, nyeri pada tenggorokan. Ketiga, batuk kering tanpa dahak. Keempat, warna kebiruan pada kulit akibat kekurangan oksigen. Kelima, bernapas cepat atau kesulitan bernapas. Keenam, gejala sinusitis seperti wajah terasa nyeri, hidung beringus, dan demam. ISPA juga bisa disebabkan oleh beberapa mikroorganisme yaitu oleh mikroorganisme adenovirus yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Kedua, ada mikroorganisme rhinovirus yang dapat menyebabkan pilek. Ketiga, ada mikroorganisme pneumococcus yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut harus ditangani dengan cepat, sebab kondisi ini bisa memicu rasa tidak nyaman bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena adanya infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan gejala batuk, pilek, hingga demam. Kabar buruknya, penyakit ini bisa dengan mudah menular terutama pada anak-anak. Berikut ini fakta unik seputar ISPA. Pertama, ISPA memiliki kepanjangan lain selain infeksi saluran pernapasan. Banyak orang mengetahui ISPA merupakan kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Namun, makna ISPA dari sisi medis sangat berbeda. Sebenarnya, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan atas. Kedua, ISPA sangat mudah menular. ISPA dominan disebabkan oleh virus. Itu sebabnya ISPA sangat mudah menular. Sangat disarankan untuk menggunakan masker dan membatasi kontak fisik. Ketiga, ISPA mudah menyerang kala imunitas kita menurun. ISPA dapat menyerang siapa saja yang memiliki imunitas rendah. Daya tahan tubuh menurun disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu cuaca ekstrim, usia, malas berolahraga, dan tingkat stres yang tinggi. Bagaimana untuk pengobatan ISPA? Untuk pengobatan ISPA, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ISPA paling sering disebabkan oleh virus, sehingga akan sembuh sendiri tanpa perlu penanganan khusus. Beberapa tindakan untuk meredakan gejala ISPA berikut ini. Memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Bisa dengan minum lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Dan dengan menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung yang tersumbat. Komplikasi yang dapat terjadi akibat ISPA antara lain gagal napas karena paru-paru berhenti berfungsi dan gagal jantung kongestif. Hal yang perlu digarisbawahi, komplikasi ISPA yang serius bisa mengakibatkan kerusakan permanen bahkan kematian. Apakah ada yang tahu mengapa anak paling sering terkena ISPA? Salah satu alasan utama mengapa si kecil rentan terkena ISPA adalah karena daya tahan tubuh yang belum terbentuk secara sempurna. Itu sebabnya tubuh si kecil sulit untuk melawan infeksi bakteri maupun virus penyebab ISPA. Selain faktor imunitas, keadaan lingkungan sekitar juga mungkin berperan dalam penularan ISPA. Berikut ini tips pencegahan terkena ISPA. Tindak pencegahan utama ISPA adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, untuk terhindar dari penularan virus dan bakteri. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain dan perbanyak konsumsi makanan yang kaya akan zat gizi.